Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita masih bisa berjumpa di kajian sore hari ini di Masjid Syaikhatul Musa. Semoga dengan apa yang kita niatkan, yaitu menghadiri majelis ilmu, barang siapa yang mendatangi majelis ilmu yang berada di masjid, baik dia yang mengajarkan maupun yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah kepadanya, yaitu semisal haji yang utama. Jadi kita akan mendapatkan banyak pahala dengan menghadiri kajian di masjid. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita sesuai dengan niat kita sore hari ini. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ma'rifatus syaiton atau mengenal setan, yang dalam pembahasan ini masuk dalam bagian syaiton memperdaya wanita untuk mensukseskan zina di antara kedua belah pihak. Maka dari itu perlunya wanita itu menjaga adab-adab tatkala keluar rumah, dan juga bagi para laki-laki yang menjadi walinya atau tanggungan bagi perempuan yang ada di bawahnya, hendaknya dia memfasilitasi apa yang menjadi bagian dari syariat yang meliputi wanita, terutama tatkala keluar rumah. Baik jamaah rahimakumullah, mengulangi satu hadis yang lalu dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 21.695, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita agar kita ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, baik kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan, untuk menundukkan pandangan. Karena tatkala Rasulullah mengatakan pandangan itu kepada sahabat Ali, yang pertama itu adalah bagimu, yang kedua adalah ya bukan bagimu, itu haram. Maka dari itu kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan jamaah rahimakumullah, Rasulullah menjanjikan kepada kita bahwasannya beliau bersabda, jaminlah 6 hal, 6 hal kepadaku dari diri kalian, atman lakum al jannah, aku akan menjamin kalian, yaitu apa? Surga. Nah, rupanya ada jaminan untuk mendapatkan surga jamaah rahimakumullah. Kita bisa masuk surga melalui jalan ini, dan insya Allah ini mudah bagi kita semuanya, dan kita harus saling mengingatkan. Yang pertama adalah usduku idza haddatsum, jujurlah kalian jika berbicara. Kalau yang benar A ya sampaikan A, kenyataannya walaupun pahit ya sampaikan saja. Yang benar memang seperti itu. Kemudian wa aufu idza wa'adtum, dan engkau tepatilah janji kalau kalian sudah berjanji. Jadi kalau misalkan kampanye apa yang disampaikan tuh ya benar-benar ditunaikan, karena sudah ada rekaman itu kan ya sulit mengelak. Setidaknya mereka itu berhati-hati terhadap hal tersebut. Kalau berjanji, tunaikan janjinya. Kemudian tunaikan juga amanat jika kalian diserai amanat. Jadi kalau diberi amanah kepemimpinan ya jangan disalahgunakan, jangan digunakan untuk memperkaya diri dan lain-lain, sesuai dengan amanatnya tadi, jangan disalahgunakan. Kemudian nih, wahfadzu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Jadi kemaluan itu perlu dijaga, jangan diparkir sembarangan, karena ini akan ada pertanggungjawabannya. Sebagaimana di Al-Quran yang dulu kita dapati, bahwasannya laki-laki itu selain diminta untuk menundukkan pandangan, disuruh menjaga kemaluannya. Dan selanjutnya ini wa wuddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan kalian. Jadi kita diminta untuk menundukkan pandangan. Rupanya menundukkan pandangan itu merupakan salah satu syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Untuk bisa masuk dalam surga ini jaga pandangan, jangan diumbar. Karena nanti Allah akan balas. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih nikmat. Rasulullah mengatakan seperti itu. Apa? Di surga nanti akan disediakan bidadari, dan itu jumlahnya banyak. Silahkan dipandang atau diperlakukan sebagaimana karena adalah hak para penghuni surga. Dipuas-puaskan di sana.
Di dunia tidak boleh minum khamr, di sana disediakan sebagai hidangan utama, kan seperti itu nggih. Kemudian dan tahanlah tangan kalian. Maka tangan itu jangan digunakan untuk menyalahi amanah. Dikasih amanah dia menandatangani sesuatu yang bukan kepentingannya untuk memperkaya diri dan lain-lain, dan juga melakukan kedzaliman, menghilangkan nyawa dan sebagainya, itu karena bagian dari orang yang tidak bisa menahan tangannya. Baik, selanjutnya jamaah rahimakumullah yang kita akan pelajari di kesempatan ini melanjutkan pembahasan yang lalu. Ada cara menjaga pandangan berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya menjaga pandangan itu sudah kita dapati perintah Allah dan syarat untuk mendapatkan surga atau jaminan untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, rupanya dalam menjaga pandangan ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena tergantung objek pandangannya. Kalau tatkala itu menarik hati, saya yakin itu akan menggoda iman, karena tanggi. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu petunjuk. Yang pertama adalah dengan menikah. Jadi menikah itu selain dia bagian terbesar dari agama ini, tapi salah satu tujuannya adalah untuk bisa menjaga pandangan. Jadi pandangan itu supaya tidak lepas kemana-mana oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi objek pandang yang ada di dekatnya, dan kalau itu dia lakukan justru malah berpahala, bukannya mengundang dosa. Sebagaimana di hadis-hadis yang akan kita pelajari nanti. Dan yang kedua adalah dengan berpuasa. Puasa itu selain dari rukun Islam, tapi dia juga merupakan bagian untuk bisa menjaga pandangan. Seperti apa petunjuk Rasulullah SAW? Hadis ini cukup masyhur. Saya yakin panjenengan sudah mendapati dari ustadz-ustadz, dari kiai-kiai panjenengan terdahulu. Termaktub di riwayat Bukhari nomor sekian-sekian ini. Rasulullah SAW bersabda. Periwayat hadis ini tadi sebentar. Nah, ini Abdurrahman bin Yazid ini dia bercerita. Dakhaltu ma'a Alqamah wal Aswad ala Abdillah. Aku bersama Alqamah, Aswad ini pernah mendatangi Abdullah. Kami pernah keluar mendatangi Abdullah, dan dia pun berkata, si Abdullah tadi, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan. Dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka ini berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan tentang kondisinya. La najidu syai'an, yang saat itu tidak ada pada kami sesuatu pun. Jadi kami ini seorang anak muda yang tidak punya apa-apa, harta tidak punya, rumah tidak punya, dan lain-lain seperti itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan pada mereka, faqala lana, lantas Rasulullah berkata kepada kami, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda. Ini sebenarnya hadis ini bisa mengenai semuanya, walaupun yang tidak muda. Wahai kalian pemuda, man istata'al ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, yang mampu atau sanggup untuk kalian menikah, maka hendaknya dia menikah. Sanggup yang pertama dari ilmunya dulu, paham, kemudian dia menikah. Jadi ini Rasulullah tidak mengatakan kalau kalian punya harta dan sebagainya. Justru yang datang pada beliau ini laki-laki yang tidak punya apa-apa, malah diwejangan nih, kalau kalian siap menikah, segera menikah. Karena mahar itu tidak perlu harta, mungkin dengan bacaan Al-Quran pun bisa. Fa innahu awaddu lil basar. Ketahuilah sesungguhnya dia itu dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan. Percaya atau tidak? Dengan menikah itu pandangan bisa tunduk. Karena apa? Sesuatu yang indah itu sudah ada di depannya. Jadi pandangan itu tidak akan kemana-mana. Kemudian wa ahsanu lil farji,
dan bisa menjaga apa? Kemaluan atau syahwat. Jadi tatkala syahwat itu sudah naik tensinya, Allah sudah sediakan jalan keluarnya supaya syahwat itu tidak terpendam. Maka barang siapa yang syahwatnya ini belum tersalurkan dan tidak kuat ngempet kan gaspol rempol kan nggak enak ngoten nggih. Gaspol rempol niku napa hasilnya? Pak Fatkur. Panas kan ngoten nggih, kan panas mesinnya. Nah, kalau panas kan berbahaya, bisa meledak kan. Nah, maka segera disalurkan. Jadi ada dua ini. Yang pertama nopo dengan menikah bisa menundukkan pandangan. Yang tidak percaya dirasakan sendiri nanti kan. Terus kemudian Rasulullah mengatakan waman dan barang siapa di antara kalian yang laki-laki maupun perempuan lam yastati' yang belum mampu. Nah, belum mampu apa? Menikah dan ingin menahan pandangan fa'alaihi bisaumi, hendaknya mereka berpuasa. Ya, puasa sunnah apa saja. Karena apa? Dengan puasa itu fa'innahu lahu. Nah, sesungguhnya puasa itu bagi orang yang belum mampu dan mengerjakan itu bisa meredakan nafsunya. Karena dia ingat kepada Allah bahwasanya tatkala berpuasa ini balasannya langsung dari Allah. Bighairi hisab, tidak ada hitungan dalam pahala puasa, maka dia menghendaki pahala dari Allah, maka dia akan menjaga segala rambu-rambunya. Jadi kalau tidak mampu dengan apa? Berpuasa. Jadi seperti ini caranya. Nanti bisa bisa dirasakan sendiri. Tatkala seseorang yang dirasa dia masih belum mampu untuk menahan itu, kalau dia berpuasa insya Allah bisa meredam nafsunya. Yang kedua, kalau dia dinikahkan maka itu akan menyelesaikan segala persoalan yang ada di dirinya, termasuk persoalan apa? Ya biologisnya tadi. Penjelasan hadis ini jamaah rahimakumullah menurut para ulama, dengan keimanan dan rasa takut karena diawasi oleh Allah, muraqabatullahnya tinggi, seseorang bisa saja menahan pandangan matanya dari yang haram. Akan tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwasannya dengan menikah itu seseorang lebih dapat menjaga pandangannya. Ya, gimana ndak? Laki-laki, perempuan sudah suami istri keluar gandengan. Terus ada sesuatu yang nampak indah bagi laki-laki, kira-kira pandangannya mau dilepas begitu saja? Kan ada satpamnya kan ngaten nggih. Ayo, kan seperti cewek dan sebagainya. Nah, ya seperti itu bisa menjaga itu apa sih? Menahan ngaten lagi. Ada itu tadi, ada polisinya seperti itu. Nah, pandangannya akan terjaga. Kalau dia tidak mampu maka ada yang bantu menjaga dan juga memelihara kemaluannya. Jadi dipelihara supaya dia tidak cari makan di luar, namanya dipelihara itu diopeni sampai warak, tuntas seperti itu. Syukuran jazakallahu khairan. Itu jamaah rahimakumullah. Karena apa? Dia menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, bahkan berpahala, yaitu siapa? Istrinya. Seperti itu. Dan jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hal ini Rasulullah pun bersabda dalam riwayat Muslim nomor 2491, agar tidak terjadi perzinaan karena terperdaya syaitan pandangannya itu tadi yang tidak bisa ditahan. Datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sebentar nih kok ngadat nih. Baik. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara memandang sesuatu yang bukan yang halal baginya dan adanya pasangan atau istri yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada prakteknya itu dilakukan oleh rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya atau bahwasanya Rasulullah itu ro'a, beliau melihat imro'atan, seorang wanita. Objeknya siapa? Perempuan. Subjek pelakunya siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW keluar itu, perempuan tatkala lewat di depan mata beliau itu bukan perempuannya yang akhirnya ngeblur, tidak, ya tetap nampak bagi beliau. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah tatkala melihat seorang wanita? Beliau mendatangi fa'ata, maka beliau mendatangi siapa?
bukan perempuan itu yang didatangi, tapi siapa? Imro'atahu adalah siapa? Istrinya, perempuan yang sudah menjadi hak atau yang halal baginya. Begitu melihat kemudian akan menjadikan sesuatu tidak baik di dalam jiwanya. Rasulullah kan laki-laki, beliau manusia juga makan juga beristri juga, ngoten nggih. Beliau mendatangi istrinya. Siapa istrinya? Zainabun, yaitu siapa? Zainab. Tatkala Zainab itu didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menyelesaikan persoalan yang nampak di matanya beliau, saat itu wahia, sedangkan Zainab itu tam'asu mani'atan laha. Dia sedang apa? Melakukan kegiatan menyamak kulit. Kan dulu kulit sing disamak untuk nopo? Sabu, untuk apa? Tempat minum dari nopo? Kulit kayak dijahit dan yang lain-lain, untuk pelana dan mungkin atribut untuk baju, mungkin dan yang lain-lainnya. Tujuannya apa? Faqadha hajatahu, untuk apa? Menunaikan hajatnya. Jadi ini sesuatu yang wajar. Seorang rasul itu juga memiliki nafsu. Tatkala melihat seorang perempuan dan beliau ini khawatir nafsu itu akan bangkit dan tidak bisa dikendalikan, maka beliau menyalurkan kepada tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Istrinya. Ngaten Pak, nggih. Misalkan nanti di kantor Pak, di mana, di luar ngoten. Nah, tatkala ngoten nggih, itu ada godaan dari pandangan tadi, pilihannya adalah segera napa? Mendatangi istri. Untuk apa? Menyelesaikan persoalan tadi. Bisa dipahami di sini nggih. Jangan dibiarkan, ini malah berbahaya, mengundang dosa ngoten nggih. Gaspol rempol bahaya ngoten nggih, seperti itu. Nah, ini di rumah tangga Rasulullah seperti itu. Terus yang kedua adalah bagi perempuan atau istrinya, seharusnya dia tatkala memiliki ilmu dalam urusan suami istri ini tadi, mengetahui bahwasanya seorang suami ini memungkinkan untuk melihat sesuatu yang tidak halal baginya karena pekerjaannya di luar rumah. Tatkala laki-laki itu datang ke rumah, seharusnya dia paham akan beberapa hal. Yang pertama, boleh jadi suaminya itu lapar, makan, silahkan difasilitasi. Yang kedua, boleh jadi beliau ingin menyelesaikan hajatnya ini. Suaminya datang tanya, maaf Pak, ada keperluan apa nih kok tiba-tiba pulang? Kalau dia mengatakan, saya ingin menyelesaikan hajat saya, maka sekalipun seorang perempuan itu sedang melakukan kegiatannya, dia harus segera melayani suaminya. Karena berbahaya kalau pernah tahu teko, diisi air kalau dipanaskan nguk sampai keluar uapnya niku nggih. Itu kalau dibiarkan kira-kira tekonya bagaimana? Ya, bisa meledak kan ngaten nggih, bisa rusak. Maka sesuatu yang sudah panas di dalam teko itu seharusnya selain dimatikan harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan supaya tekonya tetap menjadi utuh, dingin dan kosong lagi, siap diisi yang lain. Kalau dibiarkan berbahaya ngaten nggih. Bisa ya nanti jalannya bisa tidak lurus lagi, bisa serong kiri serong kanan. Maka bagi seorang istri seharusnya paham akan hal itu dan segera ditunaikan. Ya, ajar Rasulullah seperti itu. Masa rumah tangga kita tidak begini, suaminya datang minta menyelesaikan itu. Nah, kemudian yang terjadi tidak hanya itu saja. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja, beliau keluar dari rumah setelah menunaikan hajatnya dengan istrinya. Boleh jadi beliau berjima dengan istrinya untuk menyelesaikan, mengeluarkan sesuatu yang panas ada dalam dirinya, yaitu hajatnya tadi. Setelah selesai beliau keluar dari rumah kepada siapa? Bukan perempuan tadi, kepada siapa? Ashabihi, kepada para sahabatnya. Kemudian beliau mengumpulkan sahabatnya yang saat itu ada di Masjid Nabawi di sebelah kamarnya. Beliau pun mengatakan setelah beliau suci, faqala, lantas beliau bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu, ini hati-hati nggih, hadis ini agak multi tafsir. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku yang laki-laki, ketahuilah, ini penekanan, sesungguhnya wanita itu tukbilu fi surati syaiton, itu kalau dia datang kepada kita, maju kepada kita, itu layaknya syaiton itu. Nanti seperti apa akan kita bahas. Kalau dia datang itu laksana syaiton. Terus yang kedua, wa
tudbiru fi surati syaiton. Maaf, nunnya hilang nih. Dan wanita itu tatkala membelakang kita atau pergi itu bagaikan syaiton. Apa maksudnya? Karena perempuan itu tatkala datang itu membawa godaan untuk memikat atau menarik lawan jenis. Bagaimana hadis yang sudah kita pelajari beberapa pekan yang lalu, perempuan itu kalau keluar rumah dan memakai wangi-wangian dan tatkala dia melewati marru wala biqaumin, suatu kaum itu, maka dia akan, Rasul mengatakan dia itu akan ya kadza wa kadza, akan melakukan begini dan begitu, yaitu apa? Menarik perhatian lawan jenis dengan cara seperti yang kita sudah pelajari dulu, dengan berlenggak-lenggok, dengan menyeret-nyeret sendalnya dan lain-lain. Dan perempuan itu meninggalkan atau pergi itu meninggalkan apa? Pikatan atau berupa apa? Racun panah syaiton yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Jadi memandang wanita itu merupakan apa? Panah beracun dari panah-panahnya siapa? Syaiton. Maka tatkala perempuan itu lewat dan pergi itu dia meninggalkan sesuatu yang membahayakan di lingkungan laki-laki. Saya yakin bapak-bapak bisa memahami ini. Nah, sekalipun tidak bicara, perempuan itu lewat itu dia sudah diliputi oleh syaiton dan dia penuh dengan panah-panah beracun tadi. Tatkala panah sudah dilesakkan dengan mata pandangan yang terus melihat perempuan tadi, tidak menundukkan, itu akan masuk dan racunnya itu akan bekerja. Dan Rasulullah pun mengetahui itu tatkala beliau melihat ini nanti panah setan akan bekerja pada nafsu, maka beliau segera melakukan apa? Ya semacam antivirusnya, mencari apa? Ya penangkal racunnya itu yang ada pada siapa? Istrinya. Ketahuilah, istri itu adalah apa? Penangkal racunnya dari apa? Panah syaiton. Maka dari itu keberadaan perempuan sebagai pendamping hidup kita laki-laki itu pentingnya tuh banyak. Kalau diceritakan bisa panjang, bisa 1001 malam. Yang diantaranya adalah dia adalah untuk membantu itu tadi menjaga pandangan. Tatkala yang laki-lakinya khilaf, ada yang narik, ada yang ngingatin, terus dan lain-lain tadi, termasuk ini apa? Menetralkan panah racun. Maka dari itu sebaiknya perempuan itu dia bekerja atau melakukan aktivitas itu di tempat yang menetap dan mudah ditemui oleh suaminya. Misalkan di rumah atau melakukan kerjaan di rumah, atau misalkan di kantor atau di tokonya, sudah tidak usah pergi-pergi. Tatkala suaminya membutuhkan penangkal racunnya ini, dia terkena racun, maka dia cukup mendatangi istrinya di tempat yang sudah ditentukan. Kalau istrinya pergi-pergi sosialita repot tuh, suaminya tuh merana itu bisa maka jangan heran kalau ada berita di televisi itu para laki-laki itu malah jajan di toko sebelah seperti itu. Karena apa? Sudah tidak kuat menahan itu tadi loh, tungkunya sudah panas, dan tempat untuk menuangkan itu tadi air panasnya dan juga mencari penangkal racunnya itu tidak ada di tempat. Kan berbahaya ya. Orang sakit parah aja, kecelakaan aja ada UGD kok yang 24 jam. Seharusnya ya seperti itu. Istri itu harus bisa 24 jam kepada suaminya. Kemudian Rasulullah mengatakan, dengan kondisi wanita seperti itu tadi, meninggalkan godaan, datang membawa godaan, faida absara ahadukum, maka apabila pandangan salah seorang dari kamu itu mengenai siapa? Perempuan. Kalau kamu di luar kemudian memandang perempuan, ini masih dikatakan perempuan saja, umum, secara umum, dengan kondisinya apa saja. Falyati ahlahu, maka hendaknya dia mendatangi apa? Ya bagian dari keluarganya, yaitu istrinya. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu engkau melihat perempuan terkena panahnya syaiton dan kamu mendatangi perempuan yang menjadi istrimu itu untuk menawarkan racunnya itu, ya ruddu, itu bisa menolak, bisa mengembalikan apa? Ma fi nafsihi, apa yang ada dalam dirimu tadi, gejolak tadi. Karena dipicu oleh penampakan perempuan yang sudah tidak karu-karuan dandanannya saat ini. Jadi itu bisa menolak kembali, racun itu bisa dikeluarkan. Dan ini resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti manjur seperti itu. Maka ini kalau mencari kriteria pasangan hidup, kalau kita laki-laki yang kepada calon istri nanti, carilah yang dia bisa diantaranya menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak begini, dia malah minta motor, minta mobil, bisa kemana-mana itu, wah repot malah nanti. Ini sebagai bentuk apa?
kebutuhan sebenarnya kepada laki-laki dan Allah telah memberikan apa? Jalan keluarnya. Bisa difahami di sini, nggih? Baik. Selanjutnya. Kandungan hadis ini menurut para ulama jamaah rahimakumullah. Dampak memandang wanita kok sampai Rasulullah memperingatkan berkali-kali. Itu karena apa? Pandangan mata itu bisa itu membangkitkan apa? Kekuatan birahi. Nanti dalam dirinya bisa tumbuh penyakit hati itu tadi. Sehingga beliau memerintahkan untuk mengurangi kekuatan itu, ditolak. Diberikan apa? Ya penolaknya dengan cara apa? Mendatangi istrinya. Maka dari itu istri-istrinya kalau didatangi suaminya khusus untuk perkara apa? Mencari itu tadi penangkal racun segera ditunaikan. Kalau tidak itu nanti kasihan suaminya kan ngoten nggih. Jadi tidak baik kalau perempuan seorang istri dengan suaminya itu dia tidak akur dalam arti untuk urusan yang ini sesungguhnya malah menyakiti siapa? Laki-lakinya. Maka jangan heran kalau suaminya itu malah jajan di toko sebelah, boleh jadi di rumahnya itu istrinya itu tidak menyediakan atau tidak berperan sebagai ya ini tadi penentram hati, sebagai penolak gejolak di dalam birahinya. Ini harus dipahami pada dua belah pihak. Kemudian jamaah rahimakumullah, penegasan lain di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Ahmad Tirmidzi nomor sekian-sekian ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh maaf terlalu jauh, bentar, ini slide-nya sedang trouble gitu. Baik. Fa'idza ra'a ahadukum imra'atan. Tadi kan sampai di sini saja hadisnya tadi. Ngoten nggih sebelumnya. Jika salah seorang kalian melihat wanita, apalagi ini ada tambahan Rasulullah, fa'ajabathu, yang ajib atau yang mengagumkan dalam pandangannya. Jadi kalau engkau seorang laki-laki melihat perempuan di luar dan itu engkau menilai dia mengagumkan entah dari apanya, penampilannya, pakaiannya, fisiknya dan lain-lain, sehingga itu pasti akan masuk ke dalam mata racunnya iblis tadi, panahnya tadi, dan akan meracuni hati dan pikirannya. Rasul mengatakan falyati ahlahu. Fa itu maka itu segera. Ngoten nggih. Jadi itu tatkala begitu segera laksanakan itu apa? Mendatangi istrinya. Segera datangi istrinya. Kalau perlu telepon, maaf Bu, Dek panjenengan di mana? Saya di rumah. Tunggu saya sebentar ya, saya mau ketemu. Sudah gitu. Pastikan dulu kan ada HP sekarang kan ngoten nggih. Dulu bingung tidak ada HP, bingung. Kalau dengan begini bisa ditanyakan. Tanya dulu, tolong kamu tetap di rumah, saya mau ketemu sebentar, ngoten nggih. Seharusnya kalau gitu ya ibu-ibu ya sudah tahu, kalau begini ya segera siap-siap, entah panjenengan maaf mandi dulu, pakai parfum dulu kan gitu nggih. Jangan datang masih penampakannya seperti karu-karuan seperti itu. Rasulullah mengatakan kalau engkau dengan begitu keracunan pandangan kamu oleh wanita yang ajib tadi menakjubkan, kemudian kamu segera mendatangi istrimu dan kamu tunaikan berdua di situ, fa inna ma'aha, karena sesungguhnya ketahuilah padanya, pada perempuan yang kamu lihat yang menarik tadi itu mithlal ladzi ma'aha, itu sesungguhnya sama ada dan dipunyai oleh padanya, yaitu siapa? Istrimu, gitu loh. Hanya nampak saja. Tapi maaf, itu kalau kamu pengen nilai masalah hidangan itu, kalau pengen merasakan atau menikmati itu, sesungguhnya dengan engkau mendatangi istrimu, kamu akan mendapatkan kenikmatan itu. Dulu ada kisah seorang kiai dengan muridnya, laki-laki, dan di situ diceritakan kiai itu memiliki istri yang cantik. Kemudian suatu ketika kiai ini tahu si muridnya ini laki-laki ini sepertinya sudah siap dan waktunya menikah. Kemudian diundanglah. Barangkali laki-laki ini kayaknya belum cocok gitu loh, dita'arufkan itu. Kemudian kiainya mengundang dia, ayo ke rumah saya nanti dan makan bersama saya. Kami sudah menyiapkan hidangan padamu. Di situ ada kiainya, ada istrinya, kemudian si laki-laki muridnya itu datang dan dihidangkan makanan dalam nampan yang besar. Kemudian
si kiainya tadi dihidangkan oleh istrinya piring dari keramik ngeten nggih, piring gitulah, mungkin bahasanya piring kaca ngeten nggih, piring keramik. Dan si santrinya laki-laki tadi diberi nak ya tempat makan piring dari tanah liat. Bisa bayangkan nggih, ya piring cowek lah bahasanya seperti itu, kasih cowek. Sudah pegang, yuk ini makanannya dihidangkan. Seret oleh kiainya dikasihkan ke piringnya dan piring beliau, kemudian beliau makan bersama-sama. Setelah selesai makan, kiainya tanya, gimana rasa masakannya ini? Enak Pak Kiai, Masya Allah enak sekali. Kemudian kiainya tuh mengatakan, kalau begitu sekarang masih kuat nggak makan lagi? Masih kuat. Kalau gitu satu piring lagi ya, baik Kiai. Kemudian saat itu Kiai memanggil istrinya, tolong hidangkan piring lagi yang masih bersih untuk dia. Dihidangkan piring yang sama dengan kiainya, piring keramik. Kiainya pakai piringnya tadi. Kemudian dihidangkan makanannya, kemudian makan bersama. Setelah selesai, bagaimana rasa makanannya? Yang ini gelombang kedua ini, ya enak, kan sama makanannya seperti itu. Kemudian Kiainya mengatakan, tapi kan piringmu berbeda. Laki-laki tadi bingung. Iya berbeda Pak Kiai, tapi kan ya masakannya sama seperti itu. Kemudian beliau lantas mengatakan, ya dengan seperti itulah engkau memahami tentang perempuan itu. Segera menikah. Jadi engkau akan mendapati sama rasanya. Seperti ini tadi loh, itu kan hanya penampakannya saja, rasanya sama. Di dalamnya sudah dihadirkan oleh Allah kenikmatan dan rezeki padanya. Maka dari itu dalam Islam tuh tidak ada ceritanya pacaran duluan, pacarannya di belakang nanti, kenikmatannya di situ. Karena boleh jadi belum nampak kenikmatannya tadi kalau sudah di sambil jalan tuh nanti ya seperti tadi perumpamaannya. Bisa dipahami ini boleh jadi perumpamaan ini, permisalan ini, amsal ini bisa memberikan pemahaman bagi kita semuanya terkait dengan hadis ini. Kalau Rasulullah mengatakan fa inna ma'aha mislal ladzi ma'aha. Karena apa yang dimiliki wanita itu udah kamu lihat seperti apa, dia lebih hijau dari rumputnya siapa saja, itu dengan istrimu tuh ada semuanya, ada di situ. Seperti itu. Hanya saja mata ini saja yang melihat ini secara zahirnya berbeda. Jadi ya jangan ngelihat rumput tetangga lebih hijau, tetangga aja ngelihat rumput kita ya, sepertinya ya gitu lebih hijau, sama saja. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hal ini di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-223 tentang kedudukan istri terhadap suami. Jadi bagi istri, bagi suami saling memahami kedudukan yang telah Allah tetapkan. Sudah sunatullah tidak bisa dirubah. Karena ada yang mengatakan kok enak laki-laki dapat warisan 2 kali daripada wanita. Sunatullahnya gitu. Karena laki-laki itu kan dia menafkahi ibunya yang sudah tua, adiknya yang perempuan dan istrinya, anaknya juga, ya kan ya gitu. Yang punya kewajiban menafkahi kan laki-laki, maka diberi harta 2 kali lipat kadarnya daripada perempuan. Emansipasi harus disetarakan, tidak bisa, tidak boleh disetarakan. Dari sononya sudah beda. Jadi kalau ada perempuan menyetarakan penyetaraan gender itu berarti dia tidak memahami kodratnya dan kedudukannya siapa suami siapa istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, nisaukum, wanita-wanita kalian. Wanita-wanita itu boleh jadi ya istrinya lebih dari satu, misalkan istrimu yang ke satu, yang kedua, intinya wanita-wanita yang sudah hak bagi kamu itu wahai laki-laki itu harthun, itu ladang. Jadi perumpamaan ini yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu amsal atau permisalan yang paling mudah dipahami oleh semua orang dimanapun dia berada dan dari kalangan apapun, status sosial apapun. Kalau melihat perumpamaan di Quran ini pasti paham. Tidak akan sulit memahami perumpamaan Allah. Allah kan menciptakan manusia kan khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Itu adalah ladang. Ladang itu apa toh? Ya ladang itu tempat untuk bercocok tanam. Jadi ladang itu diam, yang bergerak adalah yang menanam. Apa yang ditanam terserah yang menanam. Diperlakukan tanah itu diolah dengan cara model apa, teknologi apa, terserah yang ngelola tadi. Dan ladang itu hanya menerima saja perilaku yang diberikan kepadanya.
Ya, ini berkata tentang ya perilaku yang ahsan, yang benar ngoten nggih. Bagi kalian wahai laki-laki atau suami, fa'tu, nah nggih, fa maka datangilah. Jangan kamu tinggal itu. Kalau ada lahan jangan dibiarkan jadi lahan apa? Lahan mati, tidak produktif. Ya itu kerjakan. Datangilah lahanmu itu. Harsakum ladang kalian tadi, yaitu siapa? Ini nisa kalian. Anna syi'tum, sebagaimana kalian kehendaki. Kamu pengen nanam apa? Besok musim apa silahkan. Terserah nih guys, syi'tum, keinginan kalian. Jadi bagi perempuan itu seharusnya tatkala diatur oleh suaminya dengan program-program tertentu itu ya nurut, ngoten nggih. Ya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddimu li anfusikum, dan kalian ini ya berbuatlah atau kalian tegaklah di dalam satu pendirian untuk menentukan jangka panjang program keluarga kalian, dan itu nanti untuk diri-diri kalian sendiri. Kalau mungkin memprogram anaknya sebagai ahli surga dan sebagainya, ya kalian harus bercocok tanam yang benar. Nanti pupuknya yang benar, jangan asal pupuk. Jadi pagri, jangan semua boleh melakukan apa? Ya itu ngerusai tanaman, kan bubrah, itu harus ditutupi nih. Orang-orang yang apa bisa mengganggu akidahnya dan sebagainya harus dijaga. Siapa yang jaga? Ya suaminya, laki-laki, jangan dibiarkan. Olah ada kok dibelakne ya, jangan heran kalau lombok yo ilang katese entekne ya, gimana lagi wite yo dijabuti kabeh lha pagere dilosne kan ngoten nggih. Itu untuk kalian. Nah, maka dari itu wattaqullah, dan taatlah kamu kepada Allah. Siapa yang taat? Ya wanita, dan siapa? Ini lakum kalian, laki-laki perempuan, taatlah. Lek bercocok tanam ya jangan memaksa, mbok yo dilihat potensi lahannya. Lek kuate nandure iki per apa sekian meternya ini kotaknya ya jangan ditanduri pol-polan, dijubel-jubel nih ya, daya dukung tanahnya ndak mampu untuk menghasilkan produk yang berkualitas, ya ada jarak tanam dan sebagainya. Jangan asal kok kasih leokeh di pol nih ya ndak bisa. Untuk menghasilkan keturunan berkualitas ya tolong diusahakan sesuai dengan ya koridor-koridor yang telah ada dalam ilmu pengetahuan di dalam setiap disiplin-disiplinnya. Bertakwalah engkau. Kemudian apa, Allah mengatakan wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annakum, bahwasanya kalian itu mulakuhu, kalian akan kembali, akan bertemu kepada siapa? Allah. Maka yang bisa kalian bawa adalah bertakwa. Dikatakan oleh Allah wa khairuz zati taqwa wa tazawadu wa khairuz zati taqwa, bertakwalah engkau, berbekalah engkau, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kamu menemui Allah tuh mbak bekal loh, ya ketakwaan ini diantaranya dimulai dengan keluarga kamu. Nah, wa basyiri, dan berilah kabar gembira al mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Ya kalau kamu bisa mengerjakan wanita-wanita kamu dan wanita mau dikerjakan oleh suaminya dan dalam koridor bertakwa kepada Allah, maka kalian akan menemui Allah dengan sesuatu yang menggembirakan, karena ini kabar gembira yang sudah diberikan oleh orang-orang terdahulu, baik dari kalangan para nabi dan para rasul-rasul, baik orang yang berilmu kepada kita. Jamaah rahimakumullah, dari sini bisa difahami ngoten nggih. Nah, maka dari itu misalkan bagi para laki-laki ngoten nggih, misalkan di surat An-Nisa ayat 3 itu jelas. Kalau belum menikah, tidak bisa menahan pandangan, tidak bisa menjaga kemaluan, maka menikahlah. Kalau dengan menikah ngoten nggih, misalkan ini laki-laki logone ngeten nggih. Ini laki-laki. Kalau dia nafsunya masih tinggi, ngoten nggih, masih tinggi, maka dia harus segera menikah. Dengan menikah ini akan bisa menjaga pandangan. Jadi pandangannya itu akan terarahkan kepada siapa? Kepada istrinya ini tadi. Misalkan dengan satu arahan ini tadi dia masih belum mampu menahan pandangan, sudah punya istri, pandangannya masih belum bisa ditahan, dan boleh jadi istrinya ini belum mampu menahan juga, maka jalan yang kedua adalah ya nambah penjaga pandangan lagi. Ngoten nggih. Jadi ini bukan sesuatu yang jelek atau tabu, tapi ini demi kebaikan suaminya. Misalkan sudah tidak kuat ngatasi ngoten nggih, ya sampaikan, Pak, sepertinya saya wis
Sudah all out ini wis pol-polan panjenengan sik kaya ngene ae jenengan nambah lagi seperti itu. Biar apa? Ndak kemana-mana ngoten nggih. Jadi pandangannya ndak lari-lari kemana-mana tapi ya tetap kepada ini. Terus kalau masih dua belum mampu, tambahi lagi ngoten nggih. Di sini. Jadi pandangannya ke kanan, ke kiri, ke belakang. Loh kalau ke depan masih belum mampu, berapa? Tambahi lagi. Jadi ada 4. Surat An-Nisa ayat 3 kan silahkan menikahi wanita berapa? 2, 3 atau 4. Insya Allah dengan 4 ini sudah cukup mengatasi gangguan dari 4 penjuru mata angin itu tadi. Jadi anggapannya ini seperti ini yang paling mudah. Jadi bukan berarti kok enak si laki-laki itu suami istrinya berapa itu boleh jadi ya itu tadi. Tungkunya ini masaknya jos kompornya luar biasa, makanya harus ya disalurkan. Mungkin si perempuannya ini kapasitas mangkoknya mungkin hanya sekian, padahal produksinya laki-laki berapa galon itu maka harus disalurkan seperti itu. Dan ayat ini sesungguhnya dulu jamaah rahimakumullah ini lebih kepada untuk membatasi jumlah istri dulu, karena orang-orang terdahulu itu memiliki istri itu banyak kan, raja-raja dahulu juga. Maka dengan turunnya ayat itu sesungguhnya supaya mereka itu untuk membatasi jangan banyak-banyak, maksimal 4 itu sudah cukup. Dulu awalnya gitu tujuan ayat ini di masa-masa, tapi sekarang ini disalah tafsirkan. Sekiranya laki-laki boleh lebih dari satu, terus sebenarnya tujuannya untuk ini menjaga pandangan dan menjaga kemaluan supaya tidak bermasalah. Karena jamaah rahimakumullah menurut ilmu kesehatan kalau laki-laki jarang menyalurkan air panas tadi yang dimasak tadi, itu kalau terus-menerus ada di dalamnya itu akan merusak ya itu ceretnya itu tadi akan meleot. Maka jangan heran orang-orang pada umur tertentu yang dia jarang difasilitasi oleh istrinya yang sebagai ladangnya tadi, itu dia akan sakit-sakitan, sakit A, B, C, D dan sebagainya. Karena apa? Hantamannya kepanasan tadi lagi. Komputer saja sudah panas ngoten nggih, dipakai ngedur tuh, didulek huruf R tuh keluarnya huruf lain, didulek gini nyala yang lain. Itu karena apa? Ya sudah rusak, sakit itu programnya itu loh. Maka dari itu ya bagi ibu-ibu ya difasilitasi karena ini merupakan bagian dari syariat Islam. Insya Allah itu saja jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini, dan boleh jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan penjelasan-penjelasan yang lainnya masih berkaitan dengan apa? Menjaga pandangan agar tidak terperdaya oleh syaitan melalui apa? Anak panah yang beracun. Ngoten mawon nggih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.